Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Di video kali ini kita akan membahas GetX lagi, masih dependensi manajemen. Sekarang bagian GetPut asing. Hampir mirip dengan GetPut itu memanggil instance secara langsung. Tapi kalau asing ini dia menunggu yang dari future itu berjalan baru dia running ya, instance-nya. Sini kita seperti biasa main dartnya. Di sini saya buat satu file baru bernama getput asing demo. Ini kayak biasanya ya, ini cuman default dari Laravel-nya kayak void main run app, kelasnya my app. Nah di sini widget build. Title-nya getput ini untuk menghilangkan apa sih namanya? Menghilangkan banner yang di pojok kanan atas. Kemudian di sini kita tambahkan get material untuk menambahkan yang namanya dependensi dari getX. Di material app ini kita tambahkan get material app. Kemudian di sini kita buat navigation ini ya, navigation mengarah ke get push asing demo. Nah, di get push asing demo pertama kita membuat penyimpanan storage API-nya dulu di sini. Class out service yang mana kita tebak datanya kita cek datanya itu value-nya boleh nol ya, karena di sini ada tanda tanya. Kemudian token, variable token, kemudian boolean is loading true, jadi kita berikan loading true. Di sini ada constructor biasa out service. Nah ini nih pemanggilan asing. Di sini ada future void init asing is loading. Oh kenapa jadi merah ini? Udah enggak, is loading true. Kemudian await future delayed once duration second 1 and token. Ini token yang kita buat. Kemudian is loading false, berarti kan loading, kemudian print. Jadi gimana nih, future itu kan dia datanya udah ada tapi di masa depan ataupun ketika fungsinya jalan dulu. Jadi asing ini dia bisa berjalan fungsinya walaupun ada fungsi lain yang berjalan, tapi dia menunggu fungsi yang lain berjalan itu dulu sampai selesai baru dia dijalankan, jadi gitu. Nah di sini kan ada delayed juga ya durasinya. Kemudian await menunggu feature jalan yang mana itu membutuhkan durasi waktu 1 detik. Di sini baru yang asingnya dijalankan. Lanjutnya di sini ada kelas config service dengan asing constructor. Jadi ini sih fokus utamanya di sini sih. Selanjutnya di sini ada kelas config service. Config service ini kelas ya, kelas kemudian fungsinya config, kemudian factory asing. Ini menggunakan asing lagi nih untuk yang bagian config service. Ini dibaca API URL-nya, timeout dan div. Kemudian kelas database service bool is false, dan database service future void connect asing lagi. Ini menggunakan get put asing lagi. Ini untuk UI-nya get asing demo, UI-nya sampai ke tombol, biasanya sampai tombol mana ya, mana nih, sampai sini nih fungsi build session. Nah ini mah cuman ini mah card. Ini nih fungsinya on press get put asing. Nah di sini kita menggunakan get put asing yang mana dia menunggu si feature berjalan dan await ini jalankan. Concise box ini UI lagi. Nah ini tombolnya. Di sini ada penglogikaan try catch. Ketika masuk dan dia berhasil menggunakan tadi tokennya, maka dia akan bisa membuka untuk konten yang bagian
happy URL, timeout, dan jump. Sedangkan tidak, maka error, munculkan snack bar error. Ini fungsi dari boot sessionnya. Size box banyak banget ya. Label register call. Coba kita jalanin aja lah. Latar run. Aduh, loadingnya lama nih. Oke, ini udah muncul. Mana ini, mana? Nah, ini kayak gini. Sini ada penjelasannya ya. Sebenarnya getPut itu udah ada asingnya juga sih, tapi ada bagian yang namanya getPut asing. Jadi perbedaannya yaitu adalah untuk getPut asing itu untuk service yang butuh await saat pembuatan. Sedangkan untuk getPut itu asinkronus tapi bisa dipakai dengan init asing terpisah. GetPut asing service butuh await saat pembuatan. Jadi ketika dibuat dia ada delay. Nah, delaynya itu diberi waktu berapa second biasanya. Sedangkan untuk getPut yang init asingnya terpisah itu dia register dulu, kemudian init asing setelahnya. Sedangkan untuk getPut asing then callback setelah instance siap. Kapan pakai mana? Untuk getPut asing yang sudah include itu service butuh await di constructor. Jadi udah pasti butuh await. Instance harus siap sebelum dipakai, kemudian load config token setting. Untuk contoh penggunaannya untuk getPut plus init, service bisa dibuat dulu, kemudian init asing dipanggil terpisah, kemudian contoh database API client. Jangan upwait getPut future value ini kurang develop. Biasanya future di depan. Coba kita klik config register di build asing, ambil instan. Register register to getPut instance init. Nah, ini ada token masuk text status, ini ada database connected, cek koneksi. Oke, jadi gitu ya perbedaannya. Kalau getPut asing itu dia saat pembuatan instance-nya itu dia nunggu await dulu, jadi jarang digunakan sih. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.